اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasallam. Hadirin jamaah juga bukan dewan-dewan, mudah-mudahan semuanya ada dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah malam ini kita bisa mengkaji kitab karangan para ulama, insyaallah bermanfaat buat kita. Kalau saya insyaallah sedikit menyampaikan hanya fadilah-fadilah, terutama ini fadilah takwa. Oke, kalau hari Jumat sering mengatakan ittaqullah haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Itu sudah mafhum semua. Artinya bahwa takwa itu harus benar-benar takut, bukan hanya bukan hanya ngaji, bukan hanya puasa, bukan hanya sholat, tapi hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala harus kita jauhi. Hal yang terkecil pun harus kita hindari. Itu namanya takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Mudah-mudahan akhir daripada hidup kita ada dalam keadaan muslim. Awaluha tabyinu filisanihi fayamnau lisani minal kadzab. Jadi kalau orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lisannya tidak pernah mengucapkan hal-hal yang dusta, kadzab itu dusta. Mau berbohong takut. Kenapa? Karena ada Allah pada dirinya. Ada. Mohon maaf, kita bisa bohong berapa kali sehari? Kan gitu. Ya, tapi kalau kita benar-benar takut kepada Allah, insya Allah bisa terhindar. Bohong lagi kan gitu. Padahal kan hal-hal sikap yang sepele kan gitu. Tapi kan karena udah terbiasa, ya. Wakala min fuduli wa yahmilu lisanihi masgulan bidzikrillah. Jadi kalau orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sibuk itu selalu basah mulutnya dengan dzikrillah. Apa itu dzikrillah? Dzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana tempat? Ini kayak kita nih di sini nih, dzikrillah. Kenapa dzikrillah? Kita membaca Al-Qur'an, nggak main-main. Nggak pernah kita di sini membicarakan hal-hal yang maksiat kan begitu. Yang sekedar makanan atau bagaimana sehat kan begitu. Saya ketemu bapak gimana sehat, salim kan silaturahmi itu. Gitu. Belum pernah kita membicarakan mohon maaf hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi yang khauf takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa tilawatil Quran. Wa mudzakaratil ilmi. Nah ini dia. Banyak-banyak baca Al-Qur'an. Rugi banget tuh Pak kalau orang yang sudah takut kepada Allah nggak nyentuh Al-Qur'an, rugi banget.
alhamdulillah kalau ada tuluk judul ada yang baru datang ke sini, masya Allah ya. Gitu. Ayo kita manfaatkan majelis ini. Jadi kita bareng-bareng kita baca Al-Quran bareng-bareng. Mau kapan lagi? Betul nggak Pak? Mau kapan lagi? Mumpung masih umur nempel di badan kita. Kalau udah sakaratul maut, udah nggak selesai. Ya maksudnya apa? Udah selesai. Udah nggak bisa kita nyentuh Al-Quran lagi. Kalau ya Rob, mohon saya pengen ke majelis Iqra bareng semalam aja. Udah nggak bisa. Saya pengen sama Bang Heru bareng semalam, saya ngaji sama Bang Heru, ya Rob, tolong saya. Udah nggak bisa. Kenapa? Udah sakaratul. Mudzakkaratul ilmi, mudzakarah mendengarkan ilmu. Ustaz Sobat dari guru kita Sujubaidi, siapa saja yang bisa menyampaikan itu orang-orang yang benar-benar takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan puasa senang gede, masa gua nggak pernah berhenti, Ramadannya tamat, Nisa Rajabnya tamat, tapi apa nggak pernah tangannya menyentuh Al-Quran, nggak pernah badannya dengerin tausiah. Saya mau udah banyak puasa, nggak mesti ngaji. Anda sering begitu kira-kira? Agak pantas. Ya, yang itu bukan orang yang takwa. Ayakhobu bi amri batni fala yadkhulu batni ilal halal. Orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala badannya selalu dihiasi dengan yang halal, walaisal haram. Makanan yang halal, pokoknya yang halal, udah nggak mau yang haram. Itu yang takwa Pak. Kenapa? Karena dia biar gampang. Orang yang selalu insya saya sama udah yakin bahwa yang ada di sini selalu menyentuh makanan-makanan yang halal. Kenapa? Dilihat dari sikapnya, gampang banget nyelonong ke majelis ilmu. Orang yang kalau sudah gampang banget nyelonong jalan ke majelis ilmu, udah insya Allah udah nggak ada masalah pada badannya. Ya. Kenapa? Karena digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yaqulu minal halal muqaddiron hajati, nggak ada yang hal-hal yang ragu-ragu dalam kebutuhannya, nggak ada, nggak mau yang ragu-ragu, yang sah. Kalau udah yang halal haram haram. Jangan dicampur adukan antara yang halal dengan yang haram. Mohon maaf, minuman keras haram. Saya mah dikit doang, Ustaz, cobainnya dikit aja. Ngelem lidah doang, gitu doang. Tetap haram. Saya mau bantuin doang. Saya mau bantuin doang 5.000, nambahin 5.000. Haram nggak? Haram nggak Pak? Iya. Haram. Saya mengunjukin warungnya doang. Terus sono belok kiri, belok kanan, belok kiri, belok kanan, belok kiri, belok kanan. Haram nggak? Dosa nggak? Dosa. Ini biar minum sedikit gini nggak kaci ya guru ya, dikit ya gitu. Itu mahal, itu makruh. Enggak, minuman itu dikit ya, nggak boleh ya? Oh nggak boleh. Kagak boleh. Jamu kan ada Jamu boleh. Apa ya? Iya. Itu gimana? Itu halal apa? Memang Silakan. Kalau mengandung hal-hal yang berbau alkohol ya. Iya, memang. Saya mohon maaf. Saya ada kontrakan tuh di rumah 3 pintu. Pernah kejadian yang dulu orang-orang proyek tuh masih pada Tahu. iya. Bukan saya kasih itu ceritanya, nggak kita kasih. Bagaimana dia mau tidur di mana? Saya kasih 1 kamar. Begitu pamit, saya buka. Minuman semua. Minuman semua satu perat Bang Heru, Masya Allah. Iya. Itu mau botolnya gede-gede itu. Ya. Ada orang tua yang palanya botak tuh gambarnya tuh. Siu ya. Sorry Bang. Kamu bukan. Yang saya lihat tempelan itunya mereknya ada orang tua itu kayak kan yang ucap orang tua. Akhirnya kata si RT, Bu, lah ini
ada alkoholnya ini, begitu. Sloting dulu ya, palanya botak. Cuma di Itu depan saya jamu buang itu, Pak. masih dibolehkan ya di jamu-jamu itu. Tapi yang ada kalau ada boleh alkoholnya, sama negara, bukan sama masyarakat. ayo hobo bi amri basori fala yandur ila haram. Nggak mau melihat hal-hal yang haram, matanya udah nggak mau. Gitu. Orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Ya, apalagi yang karoha, yang ragu-ragu, yang sah, udah tinggalin Pak. Yang berkemungkinan mohon maaf, mau itu uang sekarung, kalau yang ragu-ragu, ya jangan diambil. Apalagi itu uang sekarung haram, dibawa ke rumah. Beli ini, beli itu, beli ini, beli itu. Gitu. Ayyahobu bi amrihi yadihi fala yamuda yadi ilal haram. Tangannya nggak pernah megang hal yang haram. Tangannya selalu megang yang baik-baik. Dijaga tangannya. Semua badan kita harus kita jaga. Mata kita harus kita jaga. Jangan melihat yang maksiat, dilihat. Ya istighfar, matanya masih ngelihat aja, itu salah namanya. Yang berat itu Pak Ustaz. Iya, kalau udah istighfar satu kali, udah buang mata kita. Jangan, waduh, itu. Tapi kan sayang Ustaz. Hah? Sayang kalau dilewatkan. Sudah terlanjur ngelihat gitu loh, itu dibuang sayang. Ya, jadi terbayang-bayang. Betul ya. Jadi kalau orang udah benar-benar takut kepada Subhanahu wa Ta'ala, terus sekali istighfar udah. Jangan istighfar matanya masih melontot aja, nah itu yang bahaya. Gitu. Nah itulah. Karena itu astagfirullahaladzim. Bagaimana? Contohin dulu dong. Masa astagfirullahaladzim. Itu manusia. Ayyahobu fi amri qadimi fala yamsi fi maksiatillah. Udah nggak mau pada dirinya, yamsi itu pagi dan petang udah nggak mau, selalu ingin berbuat maksiat. Makanya kok orang yang paling mulia di sisi Allah ketika sendiri dia tidak berbuat maksiat, itu orang yang paling agung di sisi Allah. Ya, itu. Kalau sendiri kan lain Pak De. Nah, sendiri dengan ada orang nih. Iya. Nah, Baca Al-Quran di rumah. nah, kalau bisa begitu, sendiri ketika sendiri baca Al-Quran, jangan megang HP, awas kalau megang HP hati-hati. Nah, kan begitu. Gerakan tangan kita kemana nih? Nah, iya, Gitu. waduh, film bokep. Padahal mau ngomongin ganjel kok. Ganjel Pak. Itu yang dikhawatirkan Pak De. Iya. Ini akhir zaman. Iya, HP kalau kita pegang bisa beruntung kita. Iya. Kita bisa jadi anak yang soleh, semuanya juga ada di situ. Baca Al-Quran ada apa? Tapi apa? Bisa hancur juga kita. Gara-gara apa? Betul nggak? Iya kalau kita sendiri. Makanya kalau kita sendiri bahaya. Itu apalagi istri nggak ada, anak nggak ada, misalkan pada pergi kemana? Pulang kampung. Terakhir wa nama yaksi fito atillah. Jadi dia yang itu pagi petang, dia pagi taat kepada Allah, petangnya pagi taat kepada Allah. Apalagi malam bangun taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Udah sibuk masuk, bibirnya selalu menyebut nama Allah, zikir, baca sholawat, baca Al-Quran. Jadi bukan hanya sholat saja, mohon maaf ya. Jadi walaupun sholat sampai jidatnya hitam misalkan, blestang 2 di sini. Iya, kan ada begitu tuh. Lupa ya. Kemarin Blestang saya 2 jidat di sampai sini. gosok juga nih. Adabnya nggak ada. Waduh, ngomongin orang mulu bagaimana? Iya, bicaranya asal mau. Nah, ini yang justru tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau yang khaufullah, takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hal-hal yang tadi harus kita jaga, harus kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Insya Allah taat takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Bapak semua yang ada di sini orang-orang yang aman. Orang-orang yang apa lagi? Orang-orang yang utul ilma darajat. Orang-orang yang menuntut ilmu. Orang yang ngaji. Darajatan. Insya Allah diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang bertanya, Ustaz, kapan diangkat derajatnya? Ya sabar. Iya, sabar Pak. Mungkin Allah udah ngasih, tiba-tiba Bapak tenang pikiran. Betul nggak Pak? Oh beda ya, habis ngaji dari masjid ikut pulang ke rumah, istri udah nggak marah-marah lagi. Tuh Pak tuh, anak tiba-tiba pada mau sholat, bisa aja hadir Pak. Kenapa? Wasilah Bapak duduk di sini. Iya, itu Al-Quran kok. Darajatan diangkat derajat Bapak dan keluarga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kudu sabar. Ngajinya jangan berhenti. Istiqomah insya Allah. Al-istiqomah huwa min al-bil karomah. Orang yang istiqomah diberikan 1000 kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waduh, kalau 1000 kemuliaan. Iya, ya. Kita jangan berpikir kepada Nabi Muhammad. Jangan berpikir wali-wali Allah. Jauh kita mah. Paling enggak Pak, kita bisa istiqomah duduk sini bareng-bareng. Iya, guru-guru kita ada semua. Semuanya ada. Ya, tinggal kita maunya, tinggal iman kita nih. Pak ya, apalagi ini akhir zaman Pak. Ya, udah akhir zaman, udah dekat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doain bangsa kita. Ya, mudah-mudahan semuanya berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin Amin. awalin wa akhirin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatu Rasulillah ajmain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Bismillah wa subhanallah wa la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Allahumma yassir lana ziarah Makkah wal Madinah. Ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun imama. Rabbana zalamna anfusana wa la taghfirna tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana innaka antal wahhab. Rabbana atina ya Allah fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilahana ya ilahana yasir lana umurana ilahana ya ilahana wa dunyana ya fatahu ya fatahu ya fatahu